Oke, selamat malam semua. Update untuk malam ini ya, tanggal 3 April diperuntukkan sampai dengan besok 4 April 2024 tentunya. Cuman sebelum masuk ke teknikalnya, saya cuman nyaranin jangan lupa ya gunakan jurnal supaya nggak overload, nggak overtrade. Dari segi target juga nggak nguber-ngubernya itu pun juga nggak muluk-muluk. Kecil, pelan, santai, tapi yang diharapkan adalah ke targetnya nanti itu kena. Jadi sebagai tambahan aja, jangan lupa untuk belajar disiplin, belajar konsisten, jangan lupakan jurnal. Itu aja ya. Kita masuk ke teknikalnya. Dari pergerakan indeks dolar, dari video yang sebelumnya kemarin kan sudah saya bahasin potensial terjadinya koreksi. Kalaupun itu terjadi, batasan sementara maksimal adalah 104,61. Pergerakan untuk malam ini saat video ini dibuat, indeks dolar ini bergerak di level area tersebut di antara 104,61 sampai dengan 104,73 sebagai yang sebelumnya level area resisten pertama dari weekly saat ini berfungsinya adalah sebagai support. Kalau misalkan 104,61 ini mampu menahan pergerakan daripada koreksinya, mungkin indeks dolar ini akan lanjut ke atas dengan catatan harga nanti ketika mendekati level area 104,61 harga harus mampu bergerak balik tutup di atasnya 104,73 terlebih dahulu, baru nanti potensial akan menguji level area resisten yang berada di 105,00 sebagai psikopas levelnya. Tetapi meskipun pergerakan untuk minggu ini antisipasi batasan maksimal adalah 105,500 atau sebagai R4-nya, mungkin malam ini nggak akan tercapai. Kalaupun dia mau naik, itu mungkin mendekati level area 105,100 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan kehilangan support saat ini yang berada di 104,61, mungkin kita akan ngeliatin untuk indeks dolar ini sedikit kedorong lebih dalam lagi untuk koreksinya menuju zona tengah sebagai pivot weekly-nya 104,37, baru nanti kita akan cek di sini zona demand ini break atau enggak. Kalau misalkan enggak break, berpotensi ini mungkin dari segi time frame kecilnya sebelum NFP rilis nanti itu mungkin koreksinya dari segi time frame kecil akan berhenti di sini. Tetapi ini antisipasi waspada dulu ya, belum tentu valid. Cuman gambaran saya untuk malam ini sampai dengan besok batas pantau maksimal koreksi sementara ada di 104,37, baru mungkin akan ngeliatin pergerakan sedikit keangkat ke atas kembali. Kemudian untuk gold, dari segi time frame H1 ya kemarin sudah saya antisipasi atau sudah saya sampaikan juga. Kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup sell, pastikan terlebih dahulu harga mampu bergerak di bawahnya 2250 sebagai level area konfirmasi sebelum harga ini lanjut ke bawah tentunya. Tetapi aktual yang terjadi kalau kita zoom, harga ini sama sekali nggak mampu tutup di bawahnya 2250. Secara otomatis planning sell kemarin harusnya sih tercancel, nggak diambil. Pergerakan menjelang tutup market itu harga berhasil bergerak ke atas menuju 2288. Batas pantaunya maksimal untuk minggu ini sementara adalah di 2296 sampai dengan 2314 sebagai R3 dan R4-nya dari weekly. Untuk minggu ini tiga level area ini juga bertumpuk ya antara resisten daripada weekly dan monthly-nya yang berada di 2301. Masih ada potensial untuk gold ini harga bergerak ke atas sebelum lanjut ke bawah. Kalau misalkan digambar ya dua skenario, ini mungkin akan menguji level area R3 sampai dengan batasan maksimal R4, baru mungkin akan terjadi drop signifikan menuju 2250. Itu yang pertama, target terdekat. Dan target maksimal kalaupun ada high volatility 2225 ini mungkin akan dicapai. Tetapi kalau malam ini harga bergerak berhasil balik tutup di bawahnya 2250, mungkin R3 dan R4-nya batasan maksimal sampai besok malam ini mungkin nggak akan dicapai terlebih dahulu, mungkin akan menguji level area 2225 sebelum harga ini lanjut ke atas tentunya. Jadi skenario-nya untuk gold ini saat ini adalah wait and see dulu, tetapi perhatikan dua level yang terdekat saat ini. Support saat ini 2260, resisten terdekat adalah 2296 atau psiko price level itu ada di 2300. Dua skenario yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup sell. Yang pertama adalah kalau misalkan harga ini naik ke atas, pastikan jangan buru-buru masuk ataupun entry sell terlebih dahulu sebelum harga ini balik tutup di bawahnya 229.
6 terlebih dahulu sebagai konfirmasi, baru nanti dari segi time frame kecil, kalaupun terjadinya koreksi, harga ini tidak mampu bergerak di atasnya 2310 ini mungkin oke, kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell dengan target terdekat ada di 2250, ruang gerak perkiraan sekitar 450 sampai dengan 500 pip. Itu skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan terjadi high volatility dan harga mendadak drop ke bawah, selama gold ini tidak mampu tutup di bawahnya 2250 terlebih dahulu, saran saya adalah jangan buru-buru entry sell. Tetapi pastikan dulu kalau misalkan itu nanti terjadi 2250 di break, baru dari segi time frame yang lebih kecil ini mungkin oke. Kalau misalkan cari koreksinya sebelum ancang-ancang cari setup sell menuju target terdekat adalah 2225. Nah, saat ini posisi saya adalah wait and see. Saya lebih memilih netral dulu. Dua skenario mungkin saya akan pantau dulu di level area tersebut ya. Yang pertama, skenario pertama adalah tunggu di atas 2300-an, atau skenario yang kedua adalah harga harus mampu tutup balik di bawahnya 2250 terlebih dahulu baru nanti bisa masuk ke market. Cuman kalau untuk day trade hati-hati karena volatility di gold saat ini adalah gede banget. Dalam satu hari itu bisa mencapai 200 sampai dengan 300 pip itu dicapai dalam waktu satu hari. Jadi hati-hati yang naruh stop loss di bawah 100 pip, potensial rawan kesabet. Kalaupun ya untuk buy masih tetap selama gold ini minimal itu harga kalau tidak berada di level area 2200, itu yang pertama. Yang kedua adalah 2150. Mungkin saya masih belum ada planning untuk buy kembali. Saya lebih memilih wait and see dulu, menunggu konfirmasi yang jelas dari segi time frame besarnya dari H4. Itu nanti kalau misalkan harga sudah mau terkoreksi di level area 2200 sampai dengan 2150, mungkin planning buy saya ada kembali. Tetapi sebelum harga menyentuh level area tersebut, saya belum ada ancang-ancang untuk cari setup buy karena rawan banget ini sewaktu-waktu bisa mendadak gold ini spike ke atas dengan cepat, tetapi pembalikan arah kalau misalkan terjadi aksi profit taking yang besar-besaran, ini bisa mendadak langsung drop ke bawah secara signifikan. Itu yang saya khawatirkan. Kesimpulannya, dari gold ini adalah wait and see dulu, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Yang pertama adalah pastikan 2314 sebagai batasan maksimal. Kalau tidak mampu di break atau harga bergerak di level area atasnya tersebut, mungkin oke kalau mau cari ancang-ancang setup sell. Yang kedua adalah skenario alternatif, tunggu break 2250, koreksi ke atas baru ancang-ancang ambil sell ini mungkin oke. Tapi dari segi jarak untuk stop loss, saran saya adalah usahakan di atas 100 pip karena high volatility untuk gold saat ini ya. Tentunya untuk lot, saran saya adalah jangan over terlebih dahulu. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD dari segi time frame H1 aja kita lihatin dulu. Berpotensi ini masih keangkat ke atas menuju level area support pertama daripada weekly yang sebelumnya saat ini berubah fungsi menjadi level area resisten, itu berada di 1.2600 pembulatan. Selama GBP USD ini harga tidak mampu bergerak di level area tersebut, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin re-entry untuk cari setup sell ini mungkin oke, tetapi dari segi targetnya itu kurang lebih TP pertama 1.2558 ini sebagai target yang pertama. Pastikan ada konfirmasi lebih lanjut baru mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup sell tentunya. Kalaupun misalkan ya kalau digambar untuk planning untuk GBP USD ini, biarin dulu harga keangkat ke atas baru nanti di level area 1.2600 sebagai physical price levelnya. Selama harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut sih ini mungkin oke, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok orange ini, baru mungkin ancang-ancang cari setup sell dengan target 1.2558 ini mungkin oke. Dengan risiko kalau misalkan digambar ya perkiraan sebagai batasan untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 25 pip, dengan targetnya ruang gerak sekitar 32 pip ini mungkin oke ya, 1:1. Tapi dari target jangka panjang TP2 minimal, TP2 adalah di low yang terjadi di level area 1.25400 ini mungkin oke, ruang gerak sekitar 52 pip. Jadi ini saran saya, GBP USD saat ini adalah wait and see dulu, masih ada potensial harga ini sedikit keangkat ke atas. Kalau misalkan pergerakan untuk GBP USD ini harga mampu bergerak di atasnya 1.2600 secara otomatis planning untuk ancang-ancang cari setup sell ini akan tercancel. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini blok biru ini saya perkecil dulu ya.
Nah, untuk pergerakan untuk Euro USD ini, harga ini mepet banget di level area sebagai resisten 1.0785. Ini masih belum jelas, masih belum valid karena di kirinya ini juga ada zona supply. Areanya itu kurang lebih di kisaran level area 1.07800 sampai dengan 1.0787, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Ini tinggal tunggu aja konfirmasinya. Kalau misalkan pergerakan malam ini harga mampu bergerak balik tutup di bawahnya level area zona yang di blok biru ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 20 sampai dengan 25 pip ini mungkin oke. Tetapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh dulu. Targetnya itu berada di level area 1.0736, ruang gerak sekitar 42 pip ini mungkin oke. Tetapi untuk saat ini masih wait and see dulu, jangan dipakai dulu karena belum ada tanda-tanda ataupun konfirmasi pembalikan arah yang valid. Statusnya adalah wait and see terlebih dahulu. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini sudah retest level area sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0.6522. Kalau misalkan ya malam ini maksimal adalah penutupan daripada daily, harga tidak mampu bergerak di atasnya level area tersebut, ini masih berpotensi sideways antara 0.6522 sampai dengan 0.6498, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Statusnya adalah wait and see dulu. Saya nggak ada planning untuk saat ini untuk AUD USD. Saya akan pantau dua level area. Kalau misalkan harga ini tidak mampu tutup di atasnya 0.6522, mungkin akan saya gunakan untuk ancang-ancang cari setup sell kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tentunya itu nanti kita akan cek kurang lebih ya, tunggu di jam 9 malam nanti dah. Tetapi kalau misalkan pergerakan untuk AUD USD ini harga mampu keangkat ke atas, saya lebih prefer menunggu sebagai planning untuk outlook kemarin yang sudah saya bahasin, tunggu di level area 0.6547 baru nanti di sini ya, selama zona supply ini tidak di break ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, mungkin oke untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Jadi wait and see dulu. Hati-hati ya, nanti malam juga ada pidato dari Powell, jadi tetap waspada akankah nanti melemahkan untuk USD atau membalikkan mendadak surprise untuk USD menguat kembali. Ini statusnya adalah masih gambling, jadi tetap waspada, jangan buru-buru masuk ke market. USD CAD, untuk USD CAD pergerakan ini masih sideways, jadi ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Batasan untuk level area sideways ini masih tetap di antara zona demand dan supply. Demand terdekat saat ini itu berada di 1.3544 sampai dengan 1.3553, itu zona demandnya. Kemudian zona supply-nya itu batasan teratas adalah 1.3600-an. Selama dua level area itu tidak mampu di break, ini masih berpotensi sideways ini tetap berlanjut. Antisipasinya saya masih tetap untuk USD CAD ini tetap cari ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi saya mesti pantau dulu ketika bergerak ke bawah. Itu yang saya fokusnya adalah di antara zona demand dan support terdekat saat ini 1.35400 pembulatan. Selama pergerakan harga ini tidak mampu tutup di bawahnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid. Mungkin kalau misalkan terjadi dari segi time frame 1, jarak stop loss mungkin untuk ancang-ancang cari setup buy ya, kurang lebih sekitar 25 pip ini mungkin oke. Tapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, target ruang gerak sekitar 48 pip ini sebagai TP1 yang berada di 1.3600, kemudian TP2 nya itu berada di level area 1.36200-an lah kurang lebih. Kalau dibulatkan ruang gerak sekitar 65 sampai dengan 70 pip ini mungkin oke. Karena untuk USD CAD ini masih sideways, jadi saran saya adalah mending tunggu di bawah. Kalau misalkan kehilangan level area support yang berada di 1.35400-an, masih ada potensial untuk USD CAD ini bergerak ke bawah menguji level area zona demand yang sekiranya kuat ya, yang berada di 1.3495. Baru mungkin ini nanti akan ada sedikit reaksi yang lebih gede, konfirmasi pembalikan arah untuk lanjutan trennya. Kalau misalkan dari bawah nanti ke reject, demand tidak di break dan harga mampu bergerak cepat menuju level area di atasnya 1.35400, ini mungkin berpotensi akan lanjut ke 1.3600 terlebih dahulu. Jadi ini ada dua skenario sebenarnya untuk USD CAD. Ancang-ancang cari setup buy, tunggu di 1.35400 itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.3500 sebagai psikopas level atau batasan terbawah adalah 1.3495. Selama level ini tidak di break, mungkin bisa dijadikan acuan untuk ancang-ancang cari setup pembelian.
USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini pelan-pelan masih tetap merambat ke bawah, tetapi dari segi koreksinya ini masih belum beres, masih belum selesai. Berpotensi untuk malam ini mungkin akan menguji sekali lagi di level area yang saat ini support 0.9053 ya, meskipun kemarin malam itu harga pas banget ketika menyentuh level area tersebut, ini harga langsung mantul ke atas, tidak menutup kemungkinan untuk malam ini akan diuji sekali lagi di level area tersebut. Batasan maksimal adalah 0.9028. Selama level area demand ini kuat menahan pergerakan ketika harga ini ke bawah, tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah keluar dari 0.9053 di atasnya. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang untuk cari setup pembelian. Target terdekat adalah 0.9100 atau 0.9110 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan digambar, statusnya adalah wait and see dulu. Planning adalah ancang-ancang cari setup pembelian tentunya, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 35 pip kurang lebih, tapi untuk targetnya ruang gerak sekitar 54 pip lah kurang lebih. Ini mungkin oke, tapi ini sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Berpotensi ini kelihatan banget kalau dari segi time frame 1 ya. Kalau misalkan dalam waktu dekat ini harga mampu bergerak di bawahnya 0.9072, mungkin berpotensi akan lanjut koreksi sebelum harga keangkat ke atas. Terakhir adalah USD Yen atau USD JPY. Ini kemarin juga sudah saya bahas, masih ada potensial harga bermain-main atau sideways. Batasan sideways itu di resisten pertama 151.81, kemudian support pertama 151.18. Kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak tutup di atasnya 151.800, ini mungkin yen ini akan langsung bergerak menuju 152.28. Tetapi kalau resisten di sini, perhatikan di kiri ini juga ada zona supply dan belum break. Kalau misalkan zona supply ini mampu menahan pergerakan, ini masih ada berpotensi lanjut sideways di dua level area tersebut yang mesti diantisipasi. Saran saya adalah khusus untuk USD JPY, saran saya adalah wait and see dulu. Meskipun pergerakan ini statusnya adalah masih uptrend, tetapi kalaupun mau ancang-ancang cari setup buy, hati-hati ya, dari tanggal 22 Maret sampai sekarang hati-hati. Sideways-nya ini lumayan panjang banget, tetap waspada. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Ingat, jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video selanjutnya.